Assalamualaikum guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat. Hari ini aku mau membahas pertandingan Timnas Indonesia U20 melawan Slovakia U20 yang akan bertanding pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022. Timnas Indonesia U20 saat ini sedang TC di Spanyol untuk mengikuti turnamen yang diselenggarakan di Pinatar Arena, Murcia, Spanyol. Di turnamen tersebut, Timnas Indonesia U20 akan menghadapi dua negara yaitu Prancis dan Slovakia. Di pertandingan pertama melawan Prancis, Indonesia kalah telak dengan skor 6-0. Di pertandingan selanjutnya, Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Timnas Slovakia U20 dalam turnamen Costa Calida Region de Murcia Football Week. Di pertandingan sebelumnya, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan kalah dari Timnas Prancis U20, sedangkan Timnas Slovakia U20 kalah dari Timnas Jepang U20 dengan skor 2-3. Timnas Slovakia U20 adalah tim kuat, karena mereka termasuk salah satu dari 5 negara yang akan bermain di Piala Dunia tahun depan. Seperti yang kita ketahui, dari benua Eropa, ada 5 negara yang sudah lolos ke Piala Dunia tahun depan, yaitu Inggris, Prancis, Italia, Israel, dan Slovakia. Di turnamen Piala Eropa U19 beberapa bulan lalu, Timnas Slovakia U20 berada di peringkat ketiga di bawah Prancis dan Italia. Dalam turnamen tersebut, Timnas Slovakia U20 kalah dari Prancis U20 dengan skor 5-0, kemudian kalah tipis dari Timnas Italia U20 dengan skor 1-0, dan Timnas Slovakia U20 berhasil mengalahkan Timnas Romania U20 dengan skor 1-0. Lalu Timnas Slovakia U20 berhasil mengalahkan Timnas Austria U20 dengan skor 1-0 di babak playoff untuk bisa bermain di Piala Dunia U20 tahun depan di Indonesia. Walaupun di pertandingan sebelumnya, Timnas Indonesia U20 kalah dari Timnas Prancis U20, dan di hari Sabtu nanti, Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Slovakia. Ini adalah momen yang bagus untuk Timnas Indonesia U20 meningkatkan mental dan membiasakan mengadakan uji coba melawan tim-tim Eropa. Seperti kita ketahui, keikutsertaan Timnas Indonesia U20 dalam turnamen ini adalah untuk mempersiapkan Piala Asia dan Piala Dunia tahun depan. Di pertandingan melawan Prancis kemarin, menurut saya hanya ada 3 pemain yang mampu mengimbangi permainan dari Timnas Prancis U20, yaitu Marcelino dan 2 pemain keturunan yaitu Ivan Jenner dan Justin Hubner. Pelatih Sinteyong yakin Timnas Indonesia U20 bisa mengimbangi Timnas Slovakia U20 dengan beberapa catatan. Yang pertama, jangan sering-sering melakukan kesalahan dalam passing, jangan terburu-buru dalam membuat keputusan. Muhammad Ferrari dan kawan-kawan harus lebih tenang dalam menguasai bola, dan jangan mudah kebobolan dalam situasi bola mati. Dan kalau bisa, di pertandingan melawan Slovakia nanti, kiper Timnas Indonesia U20 jangan membuat kesalahan-kesalahan minor, seperti di pertandingan sebelumnya. Dan pelatih Sinteyong juga mengatakan, Timnas Indonesia U20 jangan takut melawan tim-tim Eropa. Karena sebenarnya skill dari pemain Timnas Indonesia U20 sebenarnya bagus. Tapi karena takut duluan menghadapi tim-tim Eropa, jadi mentalnya down dan permainannya akan jelek. Passing-passingnya akan berantakan, keputusannya juga terburu-buru, dan banyak membuat kesalahan-kesalahan dasar. Jadi kalau Timnas Indonesia U20 ingin mengimbangi Timnas Slovakia U20, mereka harus punya keberanian dan harus tahu kapan mundur, kapan melakukan serangan. Transisinya juga harus bagus. Kalau itu bisa dilakukan, Timnas Indonesia U20 bisa mengimbangi Timnas Slovakia. Kalau Timnas Indonesia U20 ingin bermain bagus di Piala Dunia tahun depan, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan harus sering-sering melakukan uji coba melawan tim-tim Eropa, bisa klub ataupun negara, agar mental takut duluan itu hilang. Jadi nanti di Piala Dunia, di kompetisi resminya, timnas kita sudah punya keberanian melawan tim-tim Eropa. Karena bisa saja kita satu grup dengan Prancis, Inggris, Italia. Kita kan nggak tahu. Karena negara-negara yang mengikuti Piala Dunia itu pasti negara-negara yang kuat dalam sepak bola. Tidak ada satupun negara yang bisa diremehkan. Jadi sekian dulu videoku hari ini. Menurut kalian gimana? Apakah Timnas Indonesia U20 bisa mengimbangi Slovakia U20? Ataukah kita bisa menang dengan skor tipis? Kalau menurut saya, ya lebih baik kita jangan terlalu fokus kepada hasilnya. Karena ini kan turnamen persiapan untuk menghadapi Piala Dunia. Jadi kita hanya fokusnya ke bagaimana permainannya, apakah ada peningkatan dari segi passing, apakah pengambilan keputusan yang tepat, dan lain sebagainya. Gimana menurut kalian? Jika kalian ada pendapat atau prediksi, bisa komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!